Adapun hadis ini ma'ruf memberikan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membaca zikir, di mana di dalam zikir disebutkan la tada'anna fi duburi kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah doa setelah selesai dari salat. Disebutkan Allahumma a'inni, wahai Allah bantulah aku, ala dzikrika, agar terus mengingatmu, wa syukrika, dan mudah untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dibaikkan dari peribadatanku. Mana pendalilan dari musalsal? Maka disebutkan di dalam riwayat, karena hadis ini dikeluarkan ashabus sunan, disebutkan bahwa ausa bidzalika Mu'ad as-Sunabahi wa ausa bihi as-Sunabahi Aba Abdurrahman al-Hubuli. Maknanya hadis ini barakallahu fikum telah kita lewati yang paling dekat di mana? Di Daurah Batam. Di saat kita menjelaskan hadis menyatakan rasa kecintaan kepada saudaranya. Ingat, di sana ada hadis falyu'limhu. Terus datang hadis Anas, di mana seseorang duduk di majelis, kemudian datang seseorang, berkata orang yang di majelis, ya Rasulullah, aku mencintai orang ini. Hal qad alim tahu, la ya Rasulullah, qum a'limhu annaka tuhibbuh. Maka bangunlah, berikan khabar bahwa aku mencintai kamu karena Allah. Maka bangunlah orang ini dan menyatakan aku mencintai kamu karena Allah. Maka ini ucapan Nabi tentang melaksanakan sunnah yang termatikan. Maka jika kalian mencintai seseorang karena Allah, curhat tidak kepada pacar, dan itu tidak boleh. Ada yang pernah curhat di sini kepada pacar, tidak boleh. Tetapi kepada seseorang yang dia cintai karena Allah, maka ini sunnah. Dan di sini prakteknya adalah dulu Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis ini kepada Mu'ad dengan ucapan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Kemudian meriwayatkan hadis ini, janganlah engkau tinggalkan setelah salat membaca zikir-zikir, setelah salat membaca doa ini. Bisa juga dipergunakan di akhir dari salat sebelum salam. Keduanya bisa dipakai. Maka hadis ini sanadnya ataupun riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah juga. Semuanya dari jalan Uqbah Ibnu Muslim. Maka Uqbah Ibnu Muslim meriwayatkan dari Abu Abdurrahman al-Hubuli. Lihat sanadnya, tulis sanadnya. Uqbah Ibnu Muslim, madar hadisnya, haddatsana Abu Abdurrahman al-Hubuli anis Sunabahi an Mu'ad. Poinnya di sini, Nabi Muhammad di saat meriwayatkan kepada Mu'ad tentang hadis ini, wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan doa dalam selesai salat kamu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini Mu'ad mewanti-wanti kepada muridnya As-Sunabahi. Siapa nama Sunabahi? Aidullah ibnu Abdillah. Maka selesai dari Nabi memerintahkan kepada Mu'ad untuk membaca doa ini dan memberikan wasiat, ini uhibbuka, inilah uhibbuka, aku sangat mencintai kamu, dengan lam taukid laisa la nafiyah. La uhibbuka, laisa la uhibbuka. Maka lam taukid. Seperti di hadis yang terdahulu, innallaha la yarda, lam taukid. Begitupun ini la uhibbuka, laisa bimakna la nafiyah. Fahim?
Lakin la uhibbuka bermakna taukid. Uhibbuk jiddan. Fawasa, maka diwasiatkan kepada Mu'ad lafaz ini. Kemudian Mu'ad di saat meriwayatkan kepada muridnya, siapa murid Mu'ad? Sudah ditulis tadi sanadnya? As-Sunabihi. Maka meriwayatkan kepada Aidullah ibn Abdillah As-Sunabihi, tabi'i yang thiqah, berkata Mu'ad, ini la uhibbuka. Dan bahkan ada beberapa sifat di beberapa riwayat sambil memegang tangan dan sebagainya. Kemudian dari As-Sunabahi, siapa muridnya? Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Maka dia pun berkata kepada Abu Abdurrahman Al-Hubuli, inilah uhibbuka. Aku sangat mencintai kamu. Kemudian dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli berkata kepada Uqbah ibnu Amir yang derajatnya sudah menjadi, bisa jadi itba' at-tabi'in. Maka terbayang dari zaman Nabi kepada sahabi Mu'ad berkata, inilah uhibbuka. Mu'ad berkata kepada As-Sunabahi mukhadram bahwa ini uhibbuka, la uhibbuka. Dan berkata As-Sunabahi kepada muridnya tabi'i Abu Abdurrahman Al-Hubuli, inilah uhibbuka. Aku sangat mencintai kamu. Kemudian yang terakhir Abu Abdurrahman Al-Hubuli kepada Uqbah bin Amir, inilah uhibbuka. Aku sangat mencintai kamu. Maka di sini dinamakan dengan hadis yang musalsal. Musalsal sesuai dengan penulis menyebutkan wallahi amba'ani al-fata. Ini contohnya. Di mana contoh yang diinginkan oleh penulis musalsalun qul ma'ala wasfin ata, bahwa dia itu sifat yang datang dalam periwayatan yang sama. Maka dimisalkan di dalam matan wallahi amba'anil fata, demi Allah telah meriwayatkan kepadaku seseorang pemuda, terus dari guru ke muridnya, wallahi amba'anil fata, wallahi amba'anil fata, wallahi amba'anil fata. Fahim? Begitupun di sini. Di hadis Mu'ad yang agung, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi berkata kepada Mu'ad, seorang sahabi, berkata Nabi, inilah uhibbuka. Kemudian selesai dari periwayatan Nabi, dia meriwayatkan kepada muridnya tabi'in ataupun mukhadram As-Sunabahi, maka berkata Mu'ad, ini uhibbuka atau la uhibbuka. Dari As-Sunabahi kepada Abu Abdurrahman Al-Hubuli, inilah uhibbuka. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli kepada muridnya Uqbah bin Amir, ini la uhibbuka. Maka di sini dinamakan musalsal dengan lafaz ini la uhibbuka. Seperti dicontohkan wallahi amba'anil fata. Itu maknanya. Maka syahidnya di sini bahwa setiap rawi dari sahabat, bahkan dari Nabi kepada sahabat, dari Nabi Muhammad kepada sahabat Mu'ad, bahkan sampai kepada itba' at-tabi'in dengan lafaz yang sama, inilah uhibbuka. Paham ya? Maka ini dinamakan dengan musalsal dalam periwayatan. Maknanya di saat meriwayatkan. Dan contoh yang lain, musalsal ala wasaf. Kalau tadi qauli, inilah uhibbuka, disifatkan ucapan, dan bisa jadi wasfi fi'li, sifat perbuatan. Apa maknanya perbuatan? Seperti di dalam matan disebutkan, kadaka qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Ini maknanya sifat fi'li. Maknanya setiap rawi setelah meriwayatkan dari gurunya, dia berdiri atau meriwayatkan dalam keadaan berdiri. Maka setiap guru meriwayatkan ke murid-muridnya dalam keadaan berdiri. Atau ba'da'an hadatsanihi ba'da'an haddatsani tabassama. Setelah meriwayatkan kepadaku, dia tersenyum. Guru ini tersenyum. Begitu terus dari guru kepada muridnya, setelah meriwayatkan tersenyum.
Setelah meriwayatkan tersenyum. Ini contoh yang disebut oleh penulis, kada qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Maknanya dari musalsal juga sifat fi'li. Kalau tadi ucapan la uhibbuka fillah atau wallahi amba'anil fata kalau di matan, maka di dalam matan juga disebutkan setelah meriwayatkan guru ini dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan tersenyum. Itu makna dari kada qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Dan kita berikan contoh di sini seperti disebutkan oleh para ulama ahli hadis, contoh yang datang dari periwayatan Imam Al-Hakim, yang mana hadis ini kami telah menyebutkan tadi, hadis musalsal tidak mesti disyaratkan sahih. Yang penting dia itu sifatnya sama dari guru ke murid-muridnya. Maka di sini kita misalkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Berkata Al-Hakim, syabbaka biyadai Ahmad bin Al-Husain Al-Mukri. Wa qala syabbaka biyadai Abu Umar Abdul Aziz Ibnu Umar Ibnu Hasan Ibnu Bakar As-San'ani. Wa qala syabbaka biyadai Abi. Qala syabbaka biyadai Abi. Qala syabbaka biyadai Ibrahim Ibnu Yahya. Wa qala Ibrahim syabbaka biyadai Safwan Ibnu Sulaim. Wa qala Safwan syabbaka biyadai Ayyub Ibnu Khalid Al-Ansari. Wa qala Ayyub syabbaka biyadai Abdullah ibn Rafi'. Wa qala Abdullah syabbaka biyadai Abu Hurairah. Wa qala Abu Hurairah syabbaka biyadai Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham maknanya di sini? Apa makna syabbaka biyadai? Yani syabbaka biyadai, menggenggam tanganku. Maka syabbaka fil asal seperti ini. Namun wallahu alam apa syabbaka biyadai maknanya apakah seperti ini atau memegang. Yang jelas ada wasful fi'li, ada perbuatan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Syahidnya di sini mulai dari Nabi Muhammad katanya. Kita katakan katanya karena dhaif. Sanad ini dhaif. Maka katanya kata Nabi kepada Abi Hurairah, di saat meriwayatkan hadis ini Nabi memegang tangan Abi Hurairah. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan kepada muridnya Abdullah ibn Rafi' memegang syabaka biyadayya, memegang tanganku Abu Hurairah. Maka kemudian Abdullah ibn Rafi' meriwayatkan kepada muridnya Ayyub ibnu Khalid Al-Ansari syabaka biyadayya, bahwa guruku Abdullah ibn Rafi' memegang tanganku. Dan begitupun Ayyub ibnu Khalid meriwayatkan dari muridnya kepada muridnya Safwan ibnu Sulaim. Kata Safwan, di saat meriwayatkan guruku, dia memegang tanganku. Dan berkata Safwan ibnu Sulaim, di saat meriwayatkan kepada muridnya Ibrahim ibnu Yahya, qala syabaka biyadai. Kata Ibrahim ibnu Yahya, guruku memegang tanganku. Dan begitupun periwayatan-periwayatan yang banyak sekali dari kepada gurunya Imam Al-Hakim. Maka syahidnya di sini barakallahu fikum, mana sifat dari musalsal fi'li, sifat perbuatan dari mulai Nabi Muhammad yang meriwayatkan kepada Abi Hurairah katanya syabaka biyadai, bahwa Nabi Muhammad memegang tangan Abi Hurairah dan Abu Hurairah meriwayatkan kepada tabi'i dengan memegang tangannya dari Abdullah bin Rafi'. Tabi'i Abdullah bin Rafi' meriwayatkan kepada tabi'i shaghir Ayyub ibnu Khalid juga memegang tangannya, dan Ayyub ibnu Khalid meriwayatkan dari Safwan ibnu Sulaim tabi'i ataupun itba'ut tabi'i dengan memegang tangannya. Dan terus menerus sampai kepada sahibu al-kitab. Dan sahibul kitab di sini adalah Imam Al-Hakim. Maka semuanya diriwayatkan dengan syabaka biyadai.
telah memegang tanganku. Maka semua periwayatan dengan lafaz syabaka biyadai ini dinamakan hadis musalsal. Musalsal apa? Fi'li atau qauli? Fi'li, perbuatan. Kalau tadi qauli seperti apa? Di dalam matan dan juga di dalam misal yang kami berikan. Inilah uhibbuka fillah itu di dalam syarah. Di dalam matan wallahi amba'anil fata. Kalau fi'il di matan apa? Qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Maka guruku di saat meriwayatkan kepadaku dalam keadaan berdiri. Semua guru kepada guru berdiri, guru kepada murid berdiri, guru kepada murid meriwayatkan berdiri. Atau ba'da an haddatsani tabassama. Atau setelah meriwayatkan dia tersenyum. Maka ini dinamakan dengan hadis musalsal alal wasfi al-fi'li. Adapun hadis ini setelah Nabi katanya memegang Abu Hurairah, disebutkan lafaz hadisnya. Khalaqallahul arda yaumas sabt. Allah menciptakan bumi itu hari Sabtu. Wal jibala yaumul ahad, dan gunung hari Ahad. Wasyajar yaumul itsnin, dan pepohonan di hari Senin. Wal makruhu yaumus tsulatsa, dan yang dibenci di hari Selasa. Wan nuru yaumul arbi'a, dan cahaya di hari keempat. Wadawabu yaumal khamis, afwan, di hari Rebu. Dan ad-dawab, binatang-binatang ternak, diciptakan di hari Kamis. Wa adam yaumul jum'ah, dan Adam diciptakan di hari Jumat. Hadis ini hadis yang dhaif. Di sanadnya ada Ayyub ibnu Khalid yang tadi kami sebutkan, maka dia tidak kuat hafalannya. Maka berkata Al-Hafidz di Takrib, dia itu fihi lin, sangat lemah. Maka di sini barakallahu fikum, hadis yang kami contohkan dari Al-Hakim dhaif. Maka kita katakan bagaimana Ustadz beristidlal dengan hadis dhaif? Kita katakan dalam permasalahan pembahasan hadis di sini jenis-jenisnya, maka hadis musalsal tidak disyaratkan dhaif dan tidak disyaratkan sahih. Kadang-kadang sahih, kadang-kadang dhaif. Telah datang sahih wasfil qauli dari hadis Mu'ad. Ya apa tidak? Hadis ini ya Mu'ad, ini uhibbuka, inilah uhibbuka. Maka hadis ini sanadnya tadi siapa? Uqbah ibnu Amir. Uqbah ibnu Amir meriwayatkan dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Abu Abdurrahman Al-Hubuli meriwayatkan dari As-Sunabahi. As-Sunabahi meriwayatkan dari Mu'ad. Mu'ad meriwayatkan dari Nabi. Maka semuanya dengan sifat al-qauli inilah uhibbuka. Sanadnya hadis ini sahih. Jadi diamalkan. Diamalkan oleh kalian di dalam akhir salat kalian. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kita masuk kepada contoh yang lain. Musalsal ala sighah at-tahdits. Dari musalsal yang terbagi dua tadi, pertama masuk kepada riwayat, maka maknanya di sini bisa jadi dalam sanad semua guru kepada muridnya meriwayatkan sighah tahdits. Yang mana sighah tahditsnya misalnya yang derajat yang pertama, sighatu tasrih dengan haddatsana, haddatsana, haddatsana. Maka ini bisa kita katakan musalsal periwayatan dengan sighatu tasrih. Tidak ada an-anah padanya, tidak ada qala, tidak ada an. Tidak ada an-anah. Maka disebutkan musalsalun ala sighatu tahdits. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis ini sahih sekarang. Awas, ada hadis yang misalnya dhaif, ada hadis yang misalnya sahih. Maknanya bisa diamalkan dari kedudukan hadisnya. Dari misal hadis yang musalsal dengan riwayat sighah tahdits adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Hubaib Al-Harithi. Ini gurunya Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dengan haddatsana kepada Yahya ibnu Hubaib, gurunya. Kemudian gurunya Muslim Yahya ibnu Hubaib berkata kepada gurunya, haddatsana Khalid ibnu Al-Harits. Kemudian Khalid ibnu Al-Harits
berkata kepada gurunya, haddatsana Qurra. Kemudian dari Qurra, haddatsana Muhammad, yang diinginkan Muhammad ibn Sirin. Dari Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Nabi kita di dalam hadis ini, lau taba'ani asyrah minal yahud lam yubqi ala dhahriha yahudi illa aslama. Jika mengikuti kepadaku 10 orang Yahudi, maka tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali masuk kepada Islam. Syahidnya di sini terjadi tasalsul, terjadi sifat musalsal dari sifat periwayatan dari gurunya dari Imam Muslim kepada gurunya, haddatsana Yahya. Dari gurunya Imam Muslim, haddatsana Khalid. Dari gurunya Imam Muslim kepada gurunya, haddatsana Qurra. Dari Qurra, haddatsana Muhammad ibnu Sirin. Setelah Muhammad ibnu Sirin meriwayatkan an Abi Hurairah dengan an-ana. Dan Nabi meriwayatkan dari Nabi dengan qala nabiyyu. Syahidnya dari Muslim kepada gurunya dan gurunya kepada gurunya dan gurunya kepada gurunya, semuanya meriwayatkan dengan lafaz haddatsana. Maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah cukup? Berapa menit kita belajar? 37 menit. Cukup apa? Cukup. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka